Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Waalaikumsalam. SLB Negeri Pelambuhan Channel yang selalu berbahagia. Perjumpaan kita pada sore hari ini di hari yang keempat bulan puasa, di hari yang keempat bulan puasa tahun 1445 Hijriah, di mana kami senantiasa akan menyajikan tayangan-tayangan rohani bersama Ustadz Hafiz Baihaqi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan selalu dibersamai atau akan ditemani dalam waktu menunggu berbuka puasa dengan materi-materi yang pastinya terbaru yang akan selalu disampaikan oleh Bapak Ustadz nantinya. Kemudian untuk para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang selalu dirahmati Allah, apabila nanti pada akhir materi ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti di sesi berikutnya akan kami jawab untuk ditemukan solusinya bersama Pak Ustadz Hafiz Baihaqi. Baiklah para pemirsa yang selalu berbahagia dan selalu dirahmati Allah, saya harap pada perjumpaan kali ini masih tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasanya dan sampai akhir Ramadan nantinya. Baiklah, saya langsung saja pada materi oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Kepada beliau, silahkan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, semangat berpuasa. Kita Betul. sore ini bincang-bincang apa Pak Irul? Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai seputar Ramadan, Pak Ustadz. Nah, Ya, seputar Ramadan nih mungkin ada perbincangan dari para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang selalu setia menemani kita, selalu setia membersamai kita. Jadi mungkin secara keseluruhan ada beberapa pertanyaan memang yang sering sekali muncul di antara para pemirsa kita. Jadi nanti bisa saya wakilkan ini. Apa sih pengertian puasa itu, Ustadz? Nah, pengertian puasa itu seperti apa? Jadi apa yang harus dilakukan selama bulan puasa? Kemudian bagaimana cara berpuasa di hukumnya, hukum berpuasa saat puasa bulan Ramadan. Jadi itu ada dua pertanyaan nih tadi yang sangat populer di kalangan kawan-kawan sekalian. Jadi pengertian puasa itu apa? Kemudian hukumnya bagaimana secara menurut pandangan Islam? Terima kasih atas pertanyaan dari narasumber atau juga mungkin dari penanya di YouTube berkaitan dengan puasa. Tentu yang pertama kita melihat dalil daripada puasa. Ya, Ustaz. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 pada ayat 183 ini juga sering kita dengar ya di ceramah-ceramah ataupun juga kemudian di masjid-masjid ketika ada pengajian kultum atau buka puasa itu ada dalil tentang puasa. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Di sana ada kata-kata as-saum, alaikumusyamu, ada penjelasan siam atau saum ini bimana wahid dengan mana yang sama, artinya bahasa kitanya itu puasa. Ya kan? Nah, kemudian para ulama lebih jauh memberikan penjelasan. Kalau secara bahasa atau secara lughah, pengertian puasa itu adalah imtisaku anisyai, menahan diri dari segala sesuatu. Tetapi secara syara itu lebih dijelaskan. Pengertian syara itu pengertian yang lebih detail, lebih jelas. Apa itu puasa? Al-imsaku anil mufatirati biniyati taqarrub ilallah minal fajri ilal ghurubiha. Jadi pengertian puasa itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Nah, mungkin nanti pada pertemuan lain kita akan detailkan. Apa di antara perkara yang membatalkan? Makan, minum, berjima di siang hari. Nah, dari itu di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa.
biniatin taqarrub ilallah, ada kata-kata biniatin, diniatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal fajri, dari mulai terbit fajar, dari mulai terbit matahari, yaitu pada saat fajar sidik, pada saat menjelang daripada waktu subuh, ya kan, ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari atau sampai datangnya daripada waktu maghrib. Iya. Nah, itu penjelasan para ulama terkait dengan puasa. Jadi ketika kemudian kita ingin tahu tentang puasa, itu apa sih? Imsaku anil mufatiroti, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Ya, kama akli, seperti makan, wasyarobi, dan minum, al jima'i, atau berjima dengan istri. Dan sebetulnya masih ada perkara lain, tapi ya, mungkin di sesi berikutnya ya, nanti kita akan bahas di sesi betul. berikutnya, ya kan? Ya. Dengan niat untuk taqarrub kepada Allah. Jadi ada di sini yang namanya niat. Bahkan para ulama menjelaskan niat itu termasuk daripada rukun daripada puasa. Rukun daripada puasa. Rukun puasa. Artinya ketika itu rukun, tidak boleh kita ketika berpuasa itu tidak kemudian melaksanakan daripada niat, ya kan? Jadi puasa ini harus kemudian disertai dengan niat, ya, itu disertai dengan niat. Kemudian yang kedua, kapan mulainya? Nah, itu pertanyaan berikutnya, kapan mulainya? Yaitu dari mulai fajar sidik, mulai daripada waktu menjelang subuh sampai daripada tenggelamnya matahari, atau waktu daripada sampainya waktu maghrib. Kemudian itu pengertian puasa. Oh ya, terima kasih Ustadz. Kemudian yang kedua nih, pengertian puasa sudah. Kemudian bagaimana hukumnya nih? Hukumnya tentang puasa Ramadan. Untuk kita ketahui bersama nih, mungkin ada yang ingat tapi ada yang perlu kita kuatkan. Bagaimana sih hukum dari puasa Ramadan itu, Ustadz? Ya, kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, juga sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, memang puasa ini ada di antaranya yang dikenal dalam Islam itu puasa sunat. Puasa sunat, ya. Puasa sunat itu apa? Puasa yang nilai pahalanya itu adalah mendapatkan nilai pahala sunat. Dan ketika kemudian tidak dikerjakan, maka seseorang yang tidak berpuasa sunat itu tidak berdosa. Itu namanya puasa sunat. Seperti misalkan puasa Yaumul Bidz. Apa itu Yaumul Bidz? Puasa di mana malam hari itu terang benderang. Kapan coba ketika malam hari terang benderang, ketika ada bulan purnama, maka disebut dengan Yaumul Bidz, atau disebut dengan puasa pertengahan bulan. Kapan pertengahan bulan? 13, 14, 15. Itu puasa pertengahan bulan. Dan Nabi senantiasa mengerjakan ini. Sunnah yang muakkadah, sunnah yang dikuatkan oleh Nabi. Pertengahan bulan 13, 14, 15 itu puasa sunnah. Ada lagi puasa Asyura, puasa 10 Muharram, yang sering kalau kita di daerah Banjar ini, biasanya kalau tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura itu membuat bubur Asyura. Oh, bubur Asyura. Nah, itu puasa sunnah. Ya, termasuk puasa yang sunnah. Ada juga puasa Senin Kemis, ada juga puasa Daud, dan masih banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya, yang kemudian kalau kita ingin dan kita suka menjalankan sunnah, maka insya Allah mendapatkan pahala sunnah. Nah, khusus untuk Ramadan ini, Allah secara sendiri menyebutkan dengan kalimat wajib. Wajib, jadi hukumnya wajib. Ya, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Konteksnya di sini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di Ramadan itu hukumnya wajib. Baik. Apa itu perkara yang wajib? Nah, ini juga harus tahu. Ya kan? Wajib itu artinya perkara yang tidak boleh tidak kecuali dikerjakan. Berarti artinya harus dikerjakan ya? Tidak boleh ditinggal. Tidak boleh ditinggalkan berarti. Kalau tidak ada uzur, nah nanti kita bisa jelaskan ada beberapa uzur syara yang tidak kemudian menjadikan kita puasa, menjadikan kita tidak puasa, maksud saya. Ya,
Artinya boleh kita ada nggak puasa. pengecualian, Ada begitu ya, pengecualian Ustaz? gitu. Nah, baik, berarti di dalam hukum Islam itu selain daripada pengecualian, berarti ada memang hukum yang harus wajib dilaksanakan puasa. Baik Ustadz, kita tahan dulu untuk materi yang akan disampaikan oleh Ustadz itu begitu banyak, mengingat kegiatan Ramadan ini masih panjang waktunya ke depan, tapi disimpan dulu Ustadz. Jadi begitu dulu pemirsa dari penyampaian dari Ustadz Hafiz Baihaqi untuk materi pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah menahan diri atau puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang membatalkan niat, atau kita harus taqarrub pada Allah mulai dari terbit fajar pagi sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, saya harap semoga dari penyampaian Ustadz Hafiz Baihaqi pada pertemuan keempat sore hari ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup terlebih dahulu. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.